Shalom sahabat Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa agar firman Tuhan yang dibagikan dapat membawa damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Tuhan Mengenyangkanku. Apa rasanya saat kita lapar? Mungkin perut kita terasa perih atau sakit. Mungkin juga kita menjadi gampang tersinggung pada saat diajak berbicara. Tubuh menjadi lemas dan sulit fokus. Tapi setelah kita selesai makan, perlahan mood kita menjadi kembali baik. Tubuh kita menjadi segar dan bersemangat untuk kembali beraktivitas. Lantas, apakah kebutuhan manusia atau rasa lapar yang perlu dipenuhi hanyalah kebutuhan akan makanan saja? Menurut seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow, terdapat 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan manusia seperti makanan, minuman, udara, rumah, dan pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Seperti contohnya anak-anak kita merasa aman di rumahnya, tidak diabaikan, tidak dihakimi, dan terjamin dalam pendidikan dan kesehatannya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana manusia butuh untuk dicintai dan mencintai, baik dalam hubungan antara lawan jenis, dalam keluarga, pertemanan. Manusia juga butuh diterima dalam suatu kelompok atau komunitas di keluarga, di sekolah, kantor, ataupun di gereja. Yang keempat adalah kebutuhan ego, di mana manusia butuh penghargaan dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Seperti kita ingin dihormati oleh orang lain, diakui, punya nama baik, punya status untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Pada saat 4 kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi, maka manusia berusaha mencapai tujuan hidupnya dengan mengembangkan potensinya secara maksimal. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang mampu untuk memenuhi 5 kebutuhan tersebut. Spesifik kita berbicara tentang kebutuhan sosial dan ego yang tidak terpenuhi. Orang tersebut akan merasa lapar untuk merasa dicintai atau mencintai, lapar akan penerimaan dalam suatu grup atau komunitas, lapar akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Dan apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka seseorang akan mulai mengalami masalah mental seperti kesepian, depresi, atau merasa tidak berharga. Sebelum hal itu terjadi, mari kita berpegang pada firman Tuhan. Memang pada saat kita mengalami penolakan dari dunia, hati kita menjadi kecewa. Tentu hal itu adalah hal yang wajar karena kita masih hidup dalam daging di dunia. Tapi kita yang sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan, kita harus sadar untuk tidak berlarut-larut dalam kekecewaan dan penuntutan untuk dihargai oleh dunia. Kita harus segera mengambil langkah yang tepat. Yang pertama adalah sadar kita butuh Tuhan. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jangan kita berusaha memenuhi rasa lapar kita dengan mencari hal yang sementara, seperti dengan uang menjalani hubungan yang sembrono, mengejar karir, sukses hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tapi sadar kita butuh Tuhan yang akan memuaskan keinginan kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita sadar kita butuh Tuhan, kita mencari Tuhan, maka dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Langkah yang kedua adalah pikirkan yang benar. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain tentang kita, tapi yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita sendiri. Satu ayat yang selalu saya pegang apabila mulai muncul pikiran yang gak enak, yaitu dari Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca dari ayat 6-nya.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dikatakan bahwa saat kita berdoa dan saat kita bersyukur, memohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga walaupun kita merasa tidak dicintai atau dikecewakan oleh dunia, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kita. Rumus ini mungkin sulit untuk dipahami orang dunia, tapi kita yang tahu kebenarannya dan mempraktekannya, kita akan merasakannya secara pribadi melalui pengalaman kita. Dan tambahannya setelah kita berserah lewat doa dan bersyukur kepada Tuhan, pikirkanlah, lanjutkanlah dengan memikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sehingga hati dan pikiran kita terarah terus-menerus kepada Tuhan, bukan kepada kekecewaan yang kita alami. Sebagai ayat penutup di Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Segala rasa lapar dan haus kita akan terpenuhi saat kita meminum air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita menjadi manusia yang berharga, dicintai karena kasih karunia Tuhan, dan terpuaskan selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.